Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah falhamdulillah thumma alhamdulillah ala kulli halin ni'mah wassalatu wassalamu ala rasulillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pejuang tahfidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja ya kita akan melanjutkan hafalan Al-Qur'an masih di surat Al-Baqarah ya. Ini sudah di setengah juz pertama ya, hampir setengah juz pertama ini. Untuk kali ini kita akan menghafal ayat 74. Tapi seperti biasa sebelum kita menghafal, kita murojaah dulu yuk. Untuk kali ini kita akan murojaah ayat 71 sampai 73. Silakan buka Qur'annya masing-masing. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعدها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق Allahul Azim. Baik, setelah kita murojaah ayat 71 sampai 73, langsung saja kita akan menghafal ayat 74. Berhubung ayat 74 ini panjang, kita akan bagi menjadi dua bagian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mentalaki dulu bacaan ayat 74. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. Kita ulangi sama-sama. 1, 2, 3. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. Baik, setelah kita mentalaki ayat 74 awal, langsung saja kita menghafal hafalin dengan metode tasbih modern. Ayat 74, tsumma qasat. Nah, ketika saya membaca lafaz tsumma qasat, untuk menghafal ayat lafaz ini kita kaitkan dengan sesuatu yang kita kenali. Tsumma qasat. Di sini cluenya apa? Oh, pesat, berkembang pesat ya. Tsumma qasat. Nah, berkembang pesat. Jadi ingat-ingatnya pesat. Tsumma qasat. Tapi kok bukan berarti qasat ini artinya pesat ya. Bukan berarti gitu. Baik. Tsumma qasat qulubukum. Ketika saya membaca lafaz qulubukum, untuk menghafal ayat ini kita kaitkan dengan sesuatu yang kita kenali. Oh, lubuk hati. Lubuk, qulubuk, ulubukum. Nah, jadi ada ya kata kuncinya, lubuk hati. Tsumma qasat qulubukum min ba'di, ini sering muncul min ba'di ketika saya membaca lafaz min ba'di, kata kuncinya yaitu bakmi. Min ba'di dzalika fahiya, dzalika faha. Ketika saya membaca lafaz dzalika fahiya, kata kuncinya untuk menghafal ayat ini ternyata apa? Kafah. Kafah ini adalah sempurna. Dzalika fahiya kal hijarati. Kal hijarah. Ketika saya membaca lafaz hijarah, ingat-ingatnya roti, hijarati au asyaddu qaswah. Kal hijarah, ingat-ingatnya roti. Kal hijarati au kal hijarati au asyaddu qaswah. Qaswah. Ketika saya membaca lafaz qaswah, ingat-ingatnya
Qaswa itu apa ya? Kayak kiswah gitu ya, kiswah ininya Ka'bah mungkin ya, apa, tutup pakaiannya Ka'bah, tutup pelindung Ka'bah. Kemudian wa inna minal hijarah, wa inna minal, ketika saya membaca lafaz wa inna minal, ingat-ingatnya di sini final, wa inna minal, ingat-ingatnya final. Wa inna minal hijarah, hijarah ini terulang 2 kali. Kemudian lama yatafajjar, wa inna minal hijarah, wa inna minal hijarati lama, klunya mungkin lama yatafajjar, ketika saya membaca lafaz yatafajjar. Untuk menghafal lafaz ini kita kaitkan dengan sesuatu yang kita kenali. Apa? Yatafajjar. Oh, fajar ya. Ketika pagi hari itu kan muncul fajar sidik ya, fajar sodik ya. Jadi ingat-ingatnya dengan fajar. Minhul anhar, dan yang terakhir anhar. Anhar ini seperti hanya teman saya, nama teman saya Anhar. Baik, kita baca sama-sama dari pertama. 1, 2, 3. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Baik, setelah kita lanjutkan ayat bagian terakhir. Saya akan mentalaki dulu bacaan ayat 74 akhir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Baik, setelah kita mentalaki ayat 74 akhir, langsung kita hafalin ayat 74 akhir ini. Wa inna minha, ini terulang banyak ya, terulang sebelumnya juga. Wa inna, ketika saya membaca lafaz wa inna minha, kata kuncinya itu min. Minha itu ada positif, ada negatif, ada plus, ada minus. Nah, ingat-ingatnya diri min. Wa inna minha lama suwe, lama. Jadi kemudian yashaqqaqu. Nah, ketika saya membaca lafaz yashaqqaqu, untuk menghafal ayat lafaz ini kita kaitkan dengan sesuatu yang kita kenali. Yashaqqaqu. Oh iya, kaku, terbujur kaku. Wa inna minha lama yashaqqaqu. Ingat-ingatnya dengan kata kunci clue yaitu kaku. Nah, kemudian fayakhruju. Ketika saya membaca lafaz fayakhruju, untuk menghafal ayat ini kita kaitkan dengan sesuatu yang kita ingat. Fayakhruju. Oh, payah, bersusah payah menghafal ayat ini. Nah, gitu. Fayakhruju minhul ma. Nah, ketika saya membaca lafaz ma, ingat-ingatnya dengan suara ma. Iya, ma tolong. Ya, ingat-ingatnya itu panggilannya. Dulu waktu saya ngapal ini, yukhruju minhul ma. Gitu, ingat-ingatnya ibu. Nah, baik, silakan terapkan. Kalau misalkan belum lancar, kita ulangi lagi dari awal. Kita pause dulu YouTube-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Kita teruskan kalau sudah hafal. Wa inna minha lama. Ini terulang 2 kali ya. Pertama wa inna minha lama, kemudian diulangi lagi wa inna minha lama. Jadi cluenya, kata kuncinya sama seperti yang di awal. Kemudian yahbitu. Ketika saya membaca lafaz yahbitu, untuk menghafal lafaz ini kita kaitkan dengan sesuatu yang kita kenal. Ya, ayatnya panjang. Oh, gitu. Ya, tapi langsung jatuh. Yahbitu. Nah, jangan ya, tapi yahbitu. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Min khasyati, ketika saya membaca lafaz khasyati, ingat-ingatnya dengan kata kos, kontrakan atau kos ya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ingat-ingatnya kos atau kontrakan. Khasyatillah. Kemudian wa mallah, ingat-ingatnya Allah. Wa mallahu bighafilin amma. Kemudian
feeling, bighafilin. Ketika saya membaca lafadz bighafilin, ingat-ingatnya feeling. Feeling itu insting ya. Tapi bacanya jangan feeling ya, feelin, karena di sini adalah idhar ya. Di sini adalah idhar. Kata feeling tersebut hanya sekedar untuk membantu, memudahkan untuk mengingat saja. Baik. Bighafilin amma ta'malun. Ketika saya membaca lafadz ta'malun, ingat-ingatnya kata kuncinya itu malu. Nah, malu. Baik, di sini ada banyak sekali kata kunci dan silakan terapkan. Dan sekali lagi, kata kunci ini tidak harus sama ya teman-teman. Apabila teman-teman punya kunci yang lain yang sekiranya lebih mudah untuk mengingat dan menghafal, silakan terapkan saja. Dan yang terakhir, yang di layar kaca itu bukan berarti arti dari ayat 74 ya, bukan. Ini sekedar hanya pembantu untuk memudahkan dalam proses penghafalan Al-Quran ayat 74. Baik, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Baik, setelah kita menghafalkan ayat 74, langsung saja kita ke penjelasan kandungan makna ayat 74. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Nah, padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai yang airnya memancar daripadanya. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau hati sudah keras, itu kerasnya itu melebihi batu ya. Nah, bahkan mungkin lebih dari batu. Jadi kalau sudah keras, sangat kerasnya itu lebih dari batu. Padahal batu sendiri kalau misalkan kita belah itu terkadang ada menyimpan mata air ya, yang sangat segar, yang mengalir, memancar daripadanya. Kemudian ada pula yang terbelah lalu keluar mata air daripadanya, dan ada pula meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Ada kan air mancur, ada yang ke atas, ada yang langsung ke bawah, air terjun. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Sekali lagi, apa yang kita kerjakan itu berdasarkan pengawasan serta pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apa yang kita kerjakan itu akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kita harus tetap berbuat kebaikan. Nah, baik, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.